Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan sembah syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Engkau Tuhan kami yang menuntun dan memelihara kami. Tuhan juga yang terus memanggil kami untuk memperbaharui hidup kami dalam cinta kasih-Mu. Kembali minggu ini kami ada di hadapan Tuhan dan saatnya kami memberitakan firman-Mu. Kuasai bibir dan mulut hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga dengan seluruh pikiran kami, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami diterangi kembali oleh firman-Mu dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang jamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bila kita senantiasa percaya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Salah seorang tokoh pendidikan di Amerika mengatakan ada 3 unsur utama dalam orang beriman. Jadi tokoh pendidikan itu mengatakan bahwa ada 3 unsur utama dalam beriman. Apa saja itu? Believing, trusting, dan doing. Believing, mempercayai Tuhan ya. Kita orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, kita mengamini firman-Nya sebagai kebenaran. Dan kita juga mempercayakan hidup kita, trusting. Mempercayakan hidup kita kepada Dia yang kita imani. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Namun itu tidak cukup. Percaya dan mempercayakan diri kita tidak cukup. Yang ketiga, doing. Beriman itu mengerjakan. Mengerjakan yang kita percayai. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman yang disampaikan,
kita mempercayakan hidup kepada Dia, ya mari kita kerjakan melalui kehidupan sehari-hari. Dalam pembacaan kita dikatakan kembali Yesus mengajarkan orang-orang Israel, saya dan kita semua saat ini mengumpamakan kerajaan surga. Demikian, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi kita tahu kan gambaran gereja dan Tuhan senantiasa digambarkan sebagai mempelai. Dan ini juga jadi gambaran. Orang-orang Israel dulu kalau pesta pernikahan, rombongan mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai perempuan. Dan biasanya waktunya malam hari. Nah, setelah menjemput mempelai perempuan, kemudian rombongan ini menuju ke keluarga mempelai laki-laki untuk melakukan pesta di sana. Dan pestanya ini tidak sehari saja, bisa beberapa hari. Oleh karena itu wajar kalau 5 gadis ini mempersiapkan diri, minyaknya, pelitanya. Ya, pelita di sana itu digambarkan biasanya sumbunya itu harus sering-sering dikasih minyak kembali. Ya kalau sekarang HP kalau tidak dicas ditambah daya kan tidak kuat juga. Nah pelita saat itu juga demikian. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang, waktu tidak bisa diprediksi jam berapa mempelai laki-laki itu datang. Ya harus disiapkan tidak saja minyaknya, tetapi lampunya yang sedang menyala karena malam hari, tetapi juga minyak cadangan. Minyak cadangan HP, casnya, dan juga power bank kalau perlu, kalau sekarang. Tapi 5 gadis yang bodoh ini dikatakan tidak siap. Si gadis yang pintar memberi solusi masalah yang ada. Beli saja. Jadi dia tidak tinggal diam, tidak boleh. Dia memberi solusi, pergi saja untuk beli. Ya karena biasa itu kalau ada pesta, pasti ada di sekitar situ ada warung-warung yang buka. Pasti minyak ada. Sayang, kesempatan beli itu tidak juga menolong dia. Bapak Ibu, apa maksud maknanya bagi kita? Ya mempelai datang, kita percaya ada waktunya mempelai datang. Sayangnya seringkali kita tidak mengerjakan yang harus kita kerjakan. Kita percaya. Kita mempercayakan itu sampai kemudian ya nunggu sambil tiduran aja. Ya, kita mempercayakan diri, kita sangat percaya bahwa mempelai itu akan datang. Tiduran saja, mempercayakan diri sepenuhnya, pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Tiduran. Tidak masalah, tapi apakah bekal kita cukup dengan tiduran? Apakah bekal kita cukup dengan melipat tangan? Tidak, mengerjakan. Kerjakan apa yang sudah kita persiapkan. Apa yang sudah kita kerjakan. Dalam kita mengimani bahwa Allah bekerja dalam diri kita. Tema kita mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Semua kita mengamini bahwa Allah melakukan perbuatan ajaib. Amin. Setiap pribadi pasti punya sentuhan-sentuhan, pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan bersama dengan Tuhan. Tetapi kemudian bukan membuat kita terlena. Karena Allah menyapa kita setiap waktu, setiap saat. Mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan bukan berarti hanya cukup mengucap syukur dalam lagu.
Mengucap syukur dalam tindakan menjadi hal yang harus kita kerjakan. Saya kan sudah mengucap syukur dengan menyanyi, benar. Tetapi menyanyi yang tidak pernah dihayati. Menyanyi ku berbahagia, tetapi wajah kita dengan muram. Setelah menyanyi, kemudian kita bersilih paham dengan orang lain, tidak mensyukuri lagi. Kita menyanyi penuh syukur, tetapi kita terus melihat, aduh kok begini ya, kurang dan kurang. Doing, mengerjakan apa yang kita percayai menjadi hal penting. Ada sebuah cerita yang barangkali Bapak Ibu juga pernah membaca, karena saya membaca ini dari grup WA. Ada seorang buta yang membawa pelita pergi ke tempat temannya. Jadi orang buta ini mau pulang karena sudah malam. Temannya membekali dia pelita, ini bawa pelita. Dia bilang begini, buat apa saya bawa pelita, saya cukup bawa tongkat ini aja. Kan toh saya juga tidak melihat. Dia katakan bahwa buat apa saya bawa pelita, toh saya tidak melihat. Saya cukup dengan tongkat. Dia cukup pasrah dengan tongkatnya. Tapi temannya mengatakan, benar, kamu sudah bawa tongkat, tapi pelita ini, lampu ini, senter ini menolong kamu, menolong orang lain agar tidak menabrak kamu. Coba sekarang jalan sana. Dia jalan. Dia tidak sadar lampu yang dipegang itu mati. Ditabrak, loh ini gimana sih? Saya sudah bawa lampu, saya sudah bawa tongkat, saya sudah jalan dengan benar, orang masih nabrak saya. Kemudian orang yang nabrak katakan, aduh maaf. Kamu ini gimana? Dia marah-marah. Lah lampunya Bapak mati. Oh. Kita kadang-kadang berpikir saya sudah siap. Tetapi persiapan kita ini ternyata persiapan yang tidak diperbaharui. Akhirnya apa? Kita sendiri yang celaka, dan bukan saja kita sendiri yang celaka, orang lain juga celaka karena kita. Namun apabila setiap saat, setiap waktu hidup kita diperbaharui dengan terang firman Tuhan, orang lain akan melihat kita. Mungkin kita tidak bisa melihat, tetapi mereka melihat kita. Dan mereka boleh belajar, boleh menghindar dari kesulitan-kesulitan karena kita. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dalam masa pandemi ini ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang terus kita gumuli. Bukan saja ketakutan akan kematian, tetapi permasalahan ke depan juga begitu luar biasa. Pemotongan pendapatan, tekanan-tekanan, persaingan-persaingan dalam mencari pekerjaan, dalam berusaha, cukup menguras pikiran kita. Saya yakin kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan sedang berkarya di dalam kondisi pandemi ini. Kita mempercayakan itu semua pada Tuhan. Tapi sudahkah kita juga mengisi dan menempatkan diri kita untuk terlibat dalam karya Tuhan? Mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Artinya kita menyadari bahwa Allah sedang berkarya melakukan keajaiban-keajaibannya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang patut kita kerjakan saat ini bersama-sama dengan Allah? Sudahkah minyak kita cukup untuk bersama-sama menyongsong, mempelai waktu Dia datang? Akankah kita seperti merasa bahwa oh saya sudah pas, sudah cukup,
dan kita santai-santai saja. Yang akhirnya orang nabrak kita, kita kegelapan dan tidak punya kesempatan apa-apa. Kita percaya bahwa Allah hadir dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu patutlah kita terus mempercayakan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang kita percayai. Bagaimana caranya di tengah-tengah pandemi ini? Ya bagaimana kita mengelola emosi kita. Bersedia diperbaharui cara berpikir kita. Mana yang lebih utama untuk kita dahulukan dalam mengelola berkat-berkat Tuhan? Mana yang lebih utama untuk kita memberi diri atau kita juga kemudian menghalangi orang lain untuk melihat kasih Tuhan? Katakanlah, sekarang sudah new normal. Semuanya harus kita mulai belajarlah, mulai berani. Sok-sok berani kita tidak pakai masker, ataupun kita keluar terus tanpa beristirahat dari rumah kita, kesehatan kita turun. Kesehatan orang lain terpengaruh oleh kita. Atau sebaliknya. Mengelola keuangan kita perlu dengan jeli. Mana yang lebih utama dalam hidup kita? Mengerjakan iman kita. Berarti kita melakukan apa yang menjadi berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mengelolanya baik-baik dalam hidup ini. Dan itulah tanda syukur kita kepada Allah. Kita menjadi gadis-gadis yang pandai. Manakala kita dengan sungguh-sungguh terus mengerjakan apa yang kita percayai di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Kita waspada, menyiapkan pelita kita. Kemarin kita merayakan Hari Reformasi. Gereja terus-menerus diperbaharui. Pandemi ini saat untuk kita memperbaharui cara pandang kita dalam pelayanan. Cara pandang kita dalam hidup ini. Cara membangun relasi kita. Meskipun kita berjauhan, tetapi hati kita bagaimana kita bangun untuk tetap dekat. Hanya kebenaran Tuhan yang menolong kita untuk terus menuntun hidup kita diperbaharui olehnya. Tuhan memberkati kita yang bersedia untuk diperbaharui. Diisi pelitanya, membawa cadangan minyak. Minyak kita, firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Mari kita sampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Allah yang terus memperbaharui hidup kami. Memperbaharui janjimu dan mengingatkan kepada kami. Bahwa Tuhan tidak pernah lelah mengerjakan yang terbaik bagi kami. Mujizat-mujizatmu selalu terjadi dalam hidup kami. Itu yang kami alami. Hari demi hari Tuhan memelihara kami. Biarlah kami terus mensyukurinya dengan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami dapat mengelola kehidupan kami dengan orang lain di tengah-tengah pandemi ini. Kami dapat menyalakan terus-menerus pelita kami dan orang lain melihat kuasa Tuhan melalui kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa agar kami dapat menjadi orang-orang yang pandai yang menghadirkan pengharapan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Tolonglah gerejamu yang terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang kami kerjakan di Po Kelapa Gading. Kami mendoakan panitia Natal yang dalam hal ini wilayah Galatia
dalam mempersiapkan perayaan Natal. Kami mendoakan Komisi Pelayanan Anak yang juga sedang mempersiapkan untuk pelayanan pada Minggu Kristus Tuhan sebelum Advent nanti. Kami pun mendoakan untuk rencana pelayanan bagi CD dan baptisan dewasa. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan dalam tugas pribadi-pribadi kami. Kuasa dan hikmat Tuhan menuntun kami, sehingga kehidupan dan persembahan yang terbaiklah yang dapat kami serahkan kepada Tuhan melalui hidup keseharian kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, gereja di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ketika Tuhan memanggil kami untuk menjadi mercusuar yang terus memancarkan sinar, biarlah firman Tuhan yang menjadi bekal untuk kami memancarkannya. Kami hadir membawa pengharapan di tengah dunia ini, terutama di tengah bangsa Indonesia ini. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika Tuhan menghadirkan kami sebagai gereja, sebagai pribadi-pribadi yang lahir dan dibesarkan berkarya di bumi Indonesia ini, kami ingin bangsa kami, negeri kami sejahtera. Meskipun di tengah-tengah pandemi, biarlah pemerintah kami mampu berupaya untuk membangun kembali perekonomian di tengah ketidakpastian ini. Tuhan menolong Presiden dan seluruh staf-stafnya, dan juga tentara, TNI, Polri ketika menjaga keamanan dan juga menjaga kestabilan bangsa kami. Perekonomian dengan segala upaya-upaya untuk penataan perekonomian, Tuhan pun memberkatinya. Kesehatan hal yang penting dalam pergumulan saat ini Tuhan, Engkau memberkati Menteri Kesehatan dan seluruh staf-staf tenaga medis dan juga tenaga non-medis yang bergerak di bidang kesehatan, agar virus corona ini dapat segera diatasi dan uji coba vaksin, upaya pengadaan vaksin boleh segera terlaksana. Kami yakin hikmat Tuhan menuntun setiap kami. Bagi kami semua seluruh bangsa Indonesia, biarlah kami dapat menopang, menolong pemerintah kami dengan menjaga kestabilan, keamanan, dan juga keberadaan kami di lingkungan kami masing-masing. Kami mendoakan untuk pribadi-pribadi dalam Jemaat PO Kelapa Gading. Kasih setia Tuhan menopang kami. Kami mendoakan kekasih-Mu yang berulang tahun di tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 November saat ini. Kami mendoakan anak Tobias Siahaan, Ibu Ona Marce Singal, Saudara Samir, anak Yohanes Pakpahan, anak Kenard Ganda Kusuma, Saudari Anastasia Caroline Mustamu, Bapak Pendeta Luther Swingli Raprap, Bapak Dr. Andes Teolatui Hamalo, Bapak Martin Luther Kasodu, Bapak Adi Pelokila, anak Quinsa Simanjuntak. Tuhan memberkati mereka di usia mereka yang baru, menambahkan kekuatan, kesehatan, menyediakan masa depan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami yang berulang tahun. Engkau menyempurnakan sukacita mereka. Kami pun juga terus mendoakan kekasih Tuhan yang bergumul dengan sakit mereka. Kami mendoakan Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Engelina Laramunde Takumangsang, Ibu Yuliana Rompas, dan juga Pak Rompas yang sedang sakit, Bapak Theo dan juga Ibu Teni, Bapak Heri Sunardi,
Ibu Kesia, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Nini yang seringkali menolong kami dalam pelayanan. Kasih setia dan kemurahan Tuhan menguatkan mereka menghadapi sakit mereka, menghadapi ketidakberdayaan mereka. Hiburkan mereka Tuhan, kuatkan fisik mereka. Kami pun juga mendoakan kekasih Tuhan dalam keluarga Oma Honda, Kolon Pais, keluarga Bapak Glenn Richard Pais, keluarga Bapak Edwin Jacobs, keluarga Bapak Adi Pelokila, keluarga Bapak Joyke Paulus Tamarindang, keluarga Insinyur Stanley Roy Tamarindang. Berkat Tuhan tersedia bagi mereka. Kami akan memasuki minggu yang baru dengan tanggung jawab yang baru. Anak-anak kami yang studi, anak-anak kami yang bekerja, kehidupan kami serahkan pada tangan pengasihan Tuhan. Pertemukan kami dengan berkat-Mu, dan berilah kami kesadaran manakala minyak kami habis, sehingga kami terus mencari terang pada-Mu ya Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami, mengerjakan iman kami ke dalam kehidupan keseharian kami. Kuasa kasih Allah menuntun kami senantiasa, dan biarlah Yesus Kristus, Tuhan sahabat kami, terus menopang kami. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami dasarkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita. Ibadah kita telah usai, tapi kita percaya bahwa Allah terus menuntun kita dan memanggil kita untuk melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan memberi kesaksian atasnya. Saya menjemput kita berdiri, Kidung Keesaan 549 bait 1 sampai dengan 3 kita nyanyikan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa memerang, kirimlah
Kita kembali, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.